Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Angga di modul Sektor Mining 101. Di video sebelumnya, kita udah belajar tentang kegiatan-kegiatan pertambangan dan karakteristik industrinya. Nah, di chapter ini, kita akan kenalan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga komoditas pertambangan. Harga sebuah produk sudah pasti dipengaruhi sama tingkat supply dan demand-nya. Nah, kita akan bedah satu-satu nih, apa yang mempengaruhi supply dan demand dari sebuah komoditas. Dari sisi supply, faktor yang pertama adalah level produksi. Tingkat produksi dari suatu negara maupun perusahaan pertambangan menjadi faktor yang berperan penting dalam naik turunnya harga komoditas. Umumnya, produsen emang punya kepentingan untuk menjaga tingkat produksi pada level tertentu. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya oversupply atau kelebihan penawaran yang dapat menyebabkan harga komoditas tertekan. Yang kedua adalah faktor cuaca. Biasanya, kalau cuaca cenderung sedang baik, maka proses pertambangan akan berjalan lancar. Tapi ketika tingkat curah hujan lagi tinggi, hal ini bisa mengganggu kegiatan operasional penambangan, sehingga waktu produksi yang dibutuhkan menjadi semakin lama. Akibatnya, tingkat produksi berpotensi menurun dan bisa berimbas pada kenaikan harga. Kemudian ada faktor input. Level produksi dari suatu tambang juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya atau input yang diperlukan dalam proses penambangan, seperti alat-alat berat, tenaga kerja, serta bahan bakar minyak. Sebagai contoh, ketika penambang sudah menemukan wilayah tambang potensial, tapi mereka kekurangan alat berat, maka proses produksinya pun akan terhambat. Selanjutnya, kebijakan pemerintah juga menjadi salah satu faktor penentu harga komoditas. Pemerintah di suatu negara produsen komoditas memegang peranan penting terhadap pergerakan harga. Salah satu kebijakan yang sering kita dengar itu misalkan domestic market obligation atau kebijakan untuk melindungi pasokan komoditas guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, ada juga aturan larangan untuk mengimpor komoditas dalam bentuk bahan mentah serta pengenaan berbagai tarif pungutan, bea ekspor, atau royalti. Faktor terakhir yang mempengaruhi suplai komoditas adalah kondisi geopolitik. Situasi geopolitik dari negara-negara produsen juga dapat mengakibatkan harga komoditas berfluktuasi secara cepat. Misalnya, konflik dalam negeri atau perang dapat menyebabkan gangguan terhadap pasokan komoditas. Kalau kondisi ini terjadi, maka bisa berakibat pada melonjaknya harga komoditas. Setelah dari sisi supply, ada juga nih faktor yang mempengaruhi harga komoditas dari sisi permintaan. Faktor demand yang pertama itu adalah kebutuhan energi dan bahan baku. Kondisi makroekonomi merupakan salah satu faktor penentu utama dalam pergerakan harga komoditas. Dalam keadaan ekonomi kondusif, berbagai aktivitas yang membutuhkan komoditas pun cenderung akan meningkat. Industri transportasi misalnya. Tingkat mobilitas perjalanan yang tinggi akan membutuhkan pasokan energi bahan bakar dalam jumlah yang lebih besar. Sementara itu, kegiatan industri manufaktur yang lebih ekspansif juga akan membutuhkan bahan baku atau material yang lebih banyak. Selain itu, ketersediaan sumber daya alternatif juga dapat berperan dalam pergerakan harga. Dengan adanya alternatif produk substitusi atas suatu komoditas, maka konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan, sehingga harga berpotensi turun. Berbagai negara telah secara bertahap memulai transisi ke energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada berkurangnya permintaan atas sumber daya energi berbasis fosil, seperti batu bara dan minyak bumi. Hal ini memicu perusahaan pertambangan untuk mulai bertransisi ke bidang energi baru terbarukan atau renewable energy dengan melakukan diversifikasi bisnis ke sektor-sektor seperti kendaraan listrik beserta komponennya, solar panel, hingga gasifikasi. Namun peralihan penggunaan ke sumber energi alternatif juga tidak serta-merta dapat dilakukan secara cepat. Ada berbagai faktor yang juga harus dijadikan pertimbangan, seperti biaya yang relatif tinggi, kesiapan infrastruktur, serta kestabilan tingkat suplai dari energi alternatif itu sendiri. Naik turunnya harga komoditas memiliki dampak yang signifikan bagi kinerja perusahaan-perusahaan pertambangan. Namun implementasinya akan berbeda-beda untuk tiap jenis komoditas. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis komoditas yang banyak diproduksi, seperti batu bara, mineral logam, serta minyak dan gas bumi. Untuk lebih detail lagi, kita akan bahas berbagai jenis komoditas di chapter-chapter selanjutnya. So, see you in the next video.